Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini Kamis 17 Juli 2025. Puji Tuhan, kita kembali bisa berjumpa. Renungan hari ini berjudul Perjumpaan yang Mengubahkan. Firman Tuhan kami ambil dari Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nama Yesaya dalam bahasa Ibrani adalah Yesayahu, yang berarti Tuhan adalah keselamatan, atau keselamatan dari Yahweh. Yesaya menerima panggilan kenabian pada tahun wafatnya Raja Uzia yang diperkirakan terjadi tahun 740 sebelum Masehi. Menarik untuk diperhatikan bagaimana momen kematian Raja Uzia adalah momen ketika Yesaya bertemu atau melihat Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita simak terlebih dahulu tentang Raja Uzia. Raja Uzia atau Raja Azaria memerintah di Yehuda selama 52 tahun. Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sepanjang hidup Imam Zakaria. Sejarah mencatat dia adalah salah satu Raja Yehuda yang berhasil selama memerintah. 2 Tawarik 26 merupakan catatan dari keberhasilannya. Kemenangan militer, ekspansi wilayah, pembangunan infrastruktur, pertahanan, kemajuan dalam pertanian, ekonomi, dan inovasi di bidang militer. Dengan segudang keberhasilan tersebut, tentunya Raja Uzia dicintai oleh rakyat Yehuda, termasuk Yesaya. Sebagai seorang nabi yang mengajarkan kekudusan, tentu sangat mengasihi dan menghargai orang-orang yang mencari Tuhan. Dan Raja Uzia adalah raja yang mencari Tuhan. Menarik untuk memperhatikan ketika sedang dalam kesedihan karena kematian raja yang baik, Yesaya melihat Tuhan. Terkadang Tuhan menggunakan keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk di dalamnya kesedihan, penderitaan, masalah, sakit penyakit, dan lain-lain untuk menunjukkan eksistensinya. Inilah kebenaran penting yang perlu kita renungkan bersama. Ingatkah Anda akan kisah Yakub yang akhirnya bertemu Tuhan setelah sebelumnya mengalami ketakutan yang teramat sangat dan harus bergumul dengan Tuhan semalam-malaman? Hasil dari pergumulannya adalah dia mendapatkan nama yang baru, yakni Israel. Tokoh lain yang menemukan Tuhan dalam penderitaannya adalah John D. Rockefeller, seorang miliarder dari Amerika. John pada umur 53 tahun mengalami sakit parah dan divonis dokter hanya mampu bertahan hidup selama 1 tahun. Suatu malam di dalam kesakitannya dia mendapatkan visi dari Tuhan. Seolah dia mendengar Tuhan berkata, "Semua uang di dunia ini tidak akan berguna bagimu, baik di sorga maupun di neraka. Tugas dan tanggung jawabmu adalah memberikannya untuk memberkati orang lain." Ketika bangun, dia mulai melakukan perintah Tuhan tersebut. Dia membagi-bagikan uangnya untuk membantu kemanusiaan. Dia mendirikan The Rockefeller Foundation agar pemberiannya lebih terorganisir. Luar biasanya, John diberikan panjang umur. John tidak mati 1 tahun kemudian sesuai vonis dokter, tetapi masih hidup 45 tahun lagi. Jika saat ini Anda tengah berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, ketahuilah ada Tuhan di sana. Temukan Dia dan temukan maksud serta tujuannya mengizinkan Anda berada dalam keadaan tersebut. Kemudian penuhilah tujuannya itu. Kata-kata bijak, selalu ada maksud Tuhan dalam setiap keadaan yang Dia izinkan terjadi. Temukan dan penuhi tujuan itu. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, ketika aku berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, aku ingin menemukan Engkau dan memahami maksud dan tujuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.